Saudara Qin, kami salah, beri kami kesempatan. Ucap banyak orang suci dengan wajah ketakutan. Kesempatan sudah diberikan, tapi sayangnya, kamu tidak memanfaatkannya. Sekarang, kalian semua akan mati. Ucap Qin Chen, tepat ketika suara itu jatuh, dan dia harus melakukannya. Tiba-tiba, Qin Chen, hentikan. Pada saat ini, suara dingin terdengar, dan Wei Siqinglah yang menyelat tembakan Qin Chen. Hah? Anda ingin menghentikan saya? Ucap Qin Chen menatap Wei Siqing dengan dingin. Wei Siqing berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Qin, Anda terlalu banyak berpikir. Wei hanya berpikir bahwa Anda tidak boleh melakukannya sendiri. Saya adalah adik perempuan Istana Guanghan dan pemimpin Istana Guanghan. Jadi, serahkan saja ke Istana Guanghan kami untuk melakukan ini. Semua murid Istana Guanghan mengikuti perintah dan melakukannya. Ucap Wei Siqing dengan berteriak, dan segera, murid Istana Guanghan yang tak terhitung jumlahnya membuat langkah yang kuat. Di antara mereka, Wei Siqing adalah yang pertama menyerang, dan langsung membunuh seorang murid yang ditahan oleh Qin Chen. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang suci dari semua kekuatan utama di Guanghan Mansion semuanya mati dan bersih, tidak meninggalkan satupun. Saudara Qin, oke, sekarang portal sudah dibersihkan, apakah ada hal lain yang perlu kita lakukan? Ucap Wei Siqing menyingkirkan telapak tangannya dan berkata dengan ringan. Kamu tidak perlu membunuh untukku. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya. Saudara Qin, kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak membunuh orang untuk Anda, tetapi Guanghan Mansion kami adalah sebuah kelompok. Anda tidak harus melakukan semuanya. Kalau tidak, apa lagi yang akan dilakukan kelompok itu? Dengan kekuatanmu, Saudara Qin, lebih baik bertindak sendiri. Tetapi sebaliknya lebih nyaman, ucap Wei Siqing berkata dengan ringan. Hahaha, Qin Chen tertawa terbahak-bahak, tangannya melonjak, dan semua tubuh dan darah yang dibunuh segera dikumpulkan di istana Xiaodou. Tiba-tiba, api yang mengamuk menyala dan berubah menjadi kekuatan hukum murni, dan kemudian terkejut. Hukum dan kekuatan dari 10 putra dan putri tingkat atas yang terbunuh semuanya bergegas ke tubuh putra dan putri yang tersisa yang hadir. Tiba-tiba, orang suci dan putra suci ini meraung, seperti suplemen umumnya, napas di tubuh menjadi sangat dalam, dan telah ada peningkatan. Terima kasih, Saudara Qin. Ucap semua orang berteriak dengan penuh semangat. Oke, ayo pergi, ucap Qin Chen. Dan setelah membersihkan domba hitam di tim, semua orang merasakan perasaan santai dan jelas. Satu persatu, mereka bangkit dan terbang di belakang Qin Chen ke kedalaman tanah percobaan. Saya tidak tahu seberapa luas tempat percobaan itu. Semakin dalam, semakin berbahaya. Di dalam patahan, ada banyak fragmen benua yang rusak, dan banyak dari fragmen itu yang tersisa setelah pertempuran kuno yang kuat, memancarkan atmosfer yang berbahaya dan kuat. Selain itu, ada banyak monster di dalamnya, yang masing-masing sangat kuat. Semakin dalam kedalamannya, semakin kuat aura monster itu. Bahkan ada beberapa vena suci kuno dan beberapa harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Dan di kedalaman gunung suci kuno yang luas, bentangan reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Reruntuhan ini sangat luar biasa, tak berujung, dan luasnya sangat mencengangkan. Nafas berdebar-debar, namun sekilas, puing-puing harta karun itu tampak menjulang, seolah fata morgana, menghilang kapan saja. Jika bukan karena Qin Chen mengunci posisi dengan cakram giok keberuntungan dari alam semesta, dia tidak akan dengan mudah melihat tanah harta karun yang luas. Tempat misterius ini tampaknya menghilang, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, dan hanya dapat dilihat dengan cara khusus, jika tidak, tidak ada cara untuk masuk. Di mana? Mengapa saya tidak melihat reruntuhan dan harta karun? Ucap Su Yue dan yang lainnya dengan bingung. Di mata mereka, masih ada gunung suci tak berujung di depan mereka, benua yang luas, tidak ada reruntuhan dan harta, dan tidak ada pemandangan fata morgana. Bahkan Zhou Wusheng dan Wei Siqing mengerutkan kening, mencari dengan hati-hati, dan berkata, Saudara Qin, di mana tanah harta karun itu?
Bahkan jika mereka berdua hanya samar-samar merasakan sesuatu yang salah dengan kekosongan di depan, mereka tidak bisa melihat pemandangan di dalam kekosongan dengan begitu jelas seperti yang dilakukan Qin Chen. Kamu juga tidak bisa melihatnya. Ucap Qin Chen juga terkejut, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang harta ini. Di tubuhnya, Shen Yuan menyapu dan memasuki tubuh banyak putra dan putri suci yang hadir, dan menggunakannya. Memiliki kekuatan supranatural luar angkasa. Segera, mata semua orang melihat reruntuhan dan harta yang tak ada habisnya, serta kekuatan menakutkan yang meningkat. Saudara Qin, dengan mata telanjang Anda benar-benar dapat melihat lokasi sebenarnya dari tanah harta karun yang hancur ini. Bahkan kami, tanah harta karun ini membutuhkan eksplorasi yang cermat dan banyak upaya untuk benar-benar menemukan lokasinya, ucap Zhou Sheng, dan Wei Siking menarik napas. Kemudian Qin Chen melepaskan Shen Yuan dari tubuhnya, kekuatan ruang meresap, dan semua orang terlindung di dalamnya. Dia tidak tahu berapa banyak batasan yang dia langgar, dan dia mendarat diam-diam di reruntuhan. Di depan reruntuhan besar, orang merasa sangat kecil. Di antara reruntuhan dan harta, ada tanah yang sunyi dan terbengkalai. Qin Chen, Zhou Sheng, Wei Siking, dan sekelompok orang suci lainnya turun. Kaki mereka di tanah, dan tanahnya adalah tanah yang gelap dan keras, yang terkadang muncul di tanah. Tulang-tulang itu datang, dan ada banyak tulang, beberapa menyerupai ras manusia, beberapa menyerupai binatang primitif, beberapa menyerupai iblis, bahkan berbagai ras lainnya, dan tidak tahu berapa banyak master yang jatuh di sini. Sangat disayangkan bahwa tulang-tulang ini telah kehilangan auranya dan tidak memiliki nilai guna. Reruntuhan terpencil membentang ke kejauhan. Beberapa reruntuhan dan gunung kuno berdiri di reruntuhan, dan bahkan ada sungai hitam. Namun, sungai-sungai ini tidak mengalir dengan air, tetapi dengan serangkaian roh jahat kuno. Qin Chen dan yang lainnya baru saja melangkah ke reruntuhan, dan segera di sungai panjang yang mengalir dari roh-roh jahat gelap di kejauhan, kerumunan padat binatang iblis seperti belalang terbang keluar dan berkerumun. Binatang iblis ini adalah monster yang terlihat seperti yaksa. Masing-masing dari mereka sekuat naga ganas yang gelap. Beberapa binatang yaksa yang kuat dapat bertarung melawan beberapa putra suci terlemah dan orang suci satu lawan satu. Melihat binatang buas purba seperti yaksa ini dengan jelas, banyak murid menarik napas dan merasa takut. Naga badai gelap sebelumnya hanya lebih dari 100 kepala, tetapi pemimpin iblis di sini tidak lebih lemah dari naga badai gelap. Tetapi dalam hal jumlah, itu lebih dari 10 kali lebih padat daripada klan naga badai gelap. Tempat ini terlalu berbahaya. Begitu Anda masuk, itu adalah tempat berkumpulnya Mok Yaksa yang legendaris. Bahaya, bersatu, kita bersatu dan membentuk formasi besar. Yaksa Mok ini dikabarkan memiliki darah tipis dari ras iblis dan ras monster, dan mereka menggabungkan roh jahat dari tanah percobaan ini. Sangat sulit untuk membunuhnya jika menghadapinya sendirian. Kita akan menderita kerugian, dan dengan cepat membentuk pertempuran besar. Ucap Zhou Sheng dengan berteriak, dan Wei Siking semuanya meraung liar. Kekuatan martial Sein. Ucap Zhou Sheng meraung, tangannya seperti pilar surga, mendesak kekuatan terkuatnya. Seluruh sosok itu muncul seperti seorang bijak bela diri, menarik kekuatan banyak murid dalam formasi besar, dan napas yang mengerikan melonjak dari tubuhnya, bergetar keras, dan mengguncang roh jahat yang terdiri dari banyak Mok Yaksa. Kolom roh jahat ini bertabrakan, meletuskan raungan yang mengejutkan, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya memercik kemana-mana, jatuh ke tanah, mengeluarkan bau yang menyengat. Mengambil kesempatan itu, Wei Siking membawa Santo Istana Guanghan untuk mendesak kekuatan Guanghan, dan naga es muncul, membekukan banyak yaksa iblis yang meledak, dan menelan kekuatan mereka. Segera, banyak Mok Yaksa dibekukan menjadi abu, dan kekuatan di tubuh mereka benar-benar diringkas menjadi bola ajaib. Ho ho ho, banyak Mok Yaksa meraung, dan masih berkumpul untuk melancarkan serangan sengit. Banyak Mok Yaksa telah menyerang satu demi satu, kekuatan mereka luar biasa, mereka berkali-kali lebih kuat daripada Mok sebelumnya yang memadatkan pilar roh jahat hitam,
begitu banyak digabungkan bersama, segera membentuk tirai langit hitam, yang mengejutkan banyak murid Guanghan Mansion. Wei Shiking meraung, menatap dengan serius ketika dia melihatnya, dan segera meledakkan bola roh jahat yang kental, dan dengan keras, bola roh jahat terbang keluar, goyah, seperti bola meriam. Dan itu tiba-tiba menabrak sekelompok Mokui Yaksa dan meledak. Dalam sekejap, Mokui Yaksa yang tak terhitung jumlahnya meraung marah, dan roh jahat itu meledak. Ada juga aura es yang tak ada habisnya di dalamnya, dan ratusan Mokui Yaksa diledakkan sampai mati dan berserakan. Luar biasa, ucap Qin Chen, dia tidak bisa membantu tetapi memuji. Tembakan Wei Shiking kali ini benar-benar membunuh ratusan Mok Yaksa. Meskipun telah menyatukan kekuatan banyak orang kuat di Guanghan Mansion, itu juga menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, terutama si Bi mulai memasuki tempat percobaan. Di Laut Kekacauan, meskipun tingkat kultivasinya belum meningkat, kekuatan tempur semua orang telah meningkat pesat. Jelas setelah mengalami begitu banyak pengalaman, semua orang mulai beradaptasi dengan iklim tempat percobaan surgawi ini, diam-diam menyerap banyak aura kuno, ditambah dengan beberapa pengalaman, kekuatannya telah sangat meningkat, dan lebih pasti untuk menerobos ke alam penguasa. Qin Chen akhirnya mengerti semua ini. Jika Wei Shiking dan yang lainnya ingin menerobos ranah penguasa di dunia luar, itu pasti akan memakan waktu lama. Bahkan jika itu dapat mengandalkan harta untuk memaksa terobosan, itu juga akan menyebabkan fondasi yang tidak stabil. Akan sulit untuk memasuki level yang lebih tinggi di masa depan. Bagaimanapun, Wei Shiking dan yang lainnya adalah talenta muda. Dibandingkan dengan raksasa tua, waktu perbaikan rantai terlalu singkat, sehingga akan ada beberapa bahaya tersembunyi. Tetapi tempat percobaan di surga, ada aura kuno di mana-mana, dan ada aura jahat kuno yang kuat di tanah harta karun yang hancur ini, belum lagi bahayanya. Dengan aura primordial ini dan banyak rantai berbahaya, latar belakang arogansi Wei Shiking akan meningkat dengan cepat, dan ranah akan terus dikonsolidasikan. Ketika mencapai level tertentu, selama dia memiliki kekuatan Vena Suci yang cukup, dia dapat dengan mudah melangkah ke ranah hegemoni. Terobosan semacam ini tidak memiliki bahaya tersembunyi. Sebaliknya, sangat solid dan pasti akan mampu mengintip ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Mata Qin Chen berkedip, sayangnya, Qiansui tidak bisa masuk, tetapi Sisi. Dia masih berkultivasi di Cakram Giok. Dengan fondasi dan kekuatan Sisi, jika ada Vena Suci, akan mudah untuk menembus ke puncak jangka menengah Tiansheng. Langkah selanjutnya ke ranah penguasa juga akan menghadapi kemacetan, bahkan jika ada warisan dari pendahulu rubah berekor 9, hanya roh primordial ini yang dapat menghapus pengaruh ini. Tampaknya Sisi tidak dapat dibiarkan berkultivasi di lempeng giok alam semesta sepanjang waktu, dia harus dikeluarkan, pengalaman hidup dan mati ini untuk membantunya. Namun, Sisi adalah orang yang menipu rahasia surga dan membawanya ke tempat percobaan secara diam-diam menggunakan cakram giok dan pohon iblis alam semesta. Itu bukan murid dari wilayah kita. Membiarkannya keluar akan menimbulkan kecurigaan. Harus memikirkan cara. Mata Qin Chen berkedip, dan dia tidak bisa tidak memikirkannya. Pada saat ini, Wei Shiking, Zhou Wusheng dan yang lainnya berulang kali berhadapan dengan musuh dan menahan serangan dari banyak Mok Yaksa. Dengan tembakan mereka, sejumlah besar Mok Yaksa jatuh satu demi satu, tetapi yang membuat wajah semua orang jelek adalah bahwa dari sungai jahat di tengah, Mok Yaksa terus muncul, dan semua orang segera merasakan sedikit tekanan. Saudara Qin, apa yang kamu lakukan? Ketika semua orang melihat bahwa Qin Chen tidak mengambil tindakan apapun, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya mencoba mencari tahu di mana Mok Yaksa ini tinggal, di sungai roh jahat ini, ada roh jahat yang sangat besar, dan sepertinya ada Vena Suci roh jahat. Itu sebabnya dia dapat membiarkan begitu banyak roh jahat. Saya ingin mengalahkan mereka. Iblis jahat Yaksa, haruskah menghancurkan base camp mereka? Jawab Qin Chen. Pada saat Qin Chen berbicara, dia tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Hah? Apa yang salah?
Apakah Anda memikirkan sesuatu? Semua orang terkejut dengan nada suara Qin Chen. Di Sungai Panjang roh-roh jahat ini sangat berbahaya, tetapi ini sepertinya aku merasakan aura seorang master ras manusia. Orang ini tampaknya berperang melawan Mokyaksa di sungai roh jahat ini, menyerap Mokyaksa ini. Garis suci kelompok etnis, ucap Qin Chen berkata dengan kaget. Wei Siking dan yang lainnya juga terkejut. Apa, ada master di Sungai Panjang roh-roh jahat yang berperang melawan roh jahat yaksa dan menyerap vena suci roh-roh jahat? Siapa orang ini? Ucap Wei Siking bertanya, dan semua orang terkejut. Itu bukan putra dewa, sepertinya seorang wanita. Napas ini sangat akrab, mungkinkah dia? Jawab Qin Chen, dengan mata yang menunjukkan ekspresi kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya semua orang merasakan kegembiraan di mata Qin Chen, tetapi ketika mereka melihat Qin Chen menoleh, dia tiba-tiba datang ke sisi murung Bingyun dan berkata dengan penuh semangat, "Bingyun, ikuti aku untuk bertemu seseorang, semuanya, kembalilah secepat mungkin." Ketika suara itu jatuh, dia membawa murung Bingyun dan naik ke langit. Tubuh Qin Chen dalam bentuk listrik, membawa murung Bingyun, dan bergegas menuju Sungai Panjang roh-roh jahat di mana sarang roh jahat yaksa terletak seperti kilat yang sama. Qin Chen, hati-hati! Ucap Wei Siking dan yang lainnya berteriak, dan Qin Chen bergegas ke Mokyaksa, yang sulit untuk dilawan bersama, membuat mereka gelisah. Tetapi saat berikutnya, mata semua orang menunjukkan ekspresi terkejut, dan mereka melihat Qin Chen berkeliaran di sekitar Saint Yuan yang menakutkan, menjaga murung Bingyun, dan meledakkan seluruh tubuhnya menjadi pasukan roh jahat yaksa.